Setelah Once, kini Judika ya yang dalam tanda kutip jadi korbannya Dani ini. Ya orang yang ikut berjasa ya dalam menghidupkan karya-karya Dani, dua orang ini sudah jadi sasarannya Dani nih terkait royalti, terkait direct license dan segala macamnya. Ya sebenarnya, tapi kalau gue menganggap sih ini kalau bersama Judika ini sebenarnya lebih ringan ya. Sebenarnya kan gini, Judika itu berhenti menyanyikan lagu Dewa 19 setelah dikenai direct license ya. Kemudian Dani berkoar-koar, ya udah kalau udah kena direct license aja, baru aja berhenti pengennya gratisan doang. Ya kalau di sini sih sebenarnya jadi maunya Dani apa gitu sebenarnya gitu ya, kalau sekilas maunya Dani apa gitu kan ya. Ketika seseorang untuk berkarya ngikuti karyanya itu dituntut banget harus bayar royalti, tetapi sementara ketika dia berhenti dia disebutnya pengen gratisan doang gitu kan ya. Jadi maunya Dani itu sebenarnya apa gitu kan, kayak gitu ya. Dan ya sampai sekarang pun yang jadi jokes itu kan yang paling ditakutin itu lagu-lagu ciptaan Dani karena takut hak cipta, royalti dan segala macamnya. Jadi malah jadi bahan lelucon, bahan jokes gitu kan. Buat di mana-mana itu, termasuk teman-teman gue sendiri gitu kan. Ya di sisi lain memang kita butuh orang kayak Dani, it's okay. Dia benar-benar memperjuangkan hak-hak komposer yang memang belum terrealisasi sampai saat ini ya. Dia benar-benar membuat para komposer itu bisa menikmati karya-karyanya dalam bentuk finansial, dan itu emang wajib, patut diapresiasi. Karena memang membuat karya itu tidaklah mudah ya. Seperti kita misalkan bentuk kita menghargai sebuah kafe restoran seperti gue ini di Putri Kota Maya ini dengan cara ya kalian membayar jasa kita dengan membayar menu dan juga membayar tempat aulanya kan kayak gitu. Nah ini kan dalam konteks untuk karya ya dengan royalti dan segala macam kan kayak gitu. Sebenarnya itu memang benar-benar masuk di akal, sangat-sangat masuk di akal. Cuman kalau kita terlalu ada dalam penekanan terus-menerus, kalau kita terlalu menekan orang lain, apalagi dasarnya adalah etika, apalagi dasarnya adab, ya artinya malah memperlihatkan kita itu nggak beradab dan nggak beretika gitu kan. Dalam artinya begini, kita nuntut orang untuk melaksanakan suatu adab, suatu etika. Tapi kita sendiri dengan cara yang tidak beretika, yaitu berkoar-koar lah, di medsos lah, dengan kata-kata yang nggak enak lah, lalu kemudian sana sini gitu kan. Ya memang itu memperlihatkan juga kita tidak beretika gitu kan. Ya kalau misalkan emang benar-benar etika banget itu ya udah, orang itu didatengin, nggak usah ke medsos, udah selesai gitu kan. Ya sama juga perkara dengan Dani dan Once ya, mereka berdua ketemu udah, nggak usah ke apalagi libatin sistem lah, nggak usah libatin Muami lah segala macam. Mereka berdua sebagai seorang partner, mereka ngomong baik-baik gitu, apalagi tuh rumah mereka itu deketan banget gitu. Ya apa susahnya sebenarnya kan kayak gitu aja. Kalau kita mau menuntut etika dengan etika gitu. Tapi kalau ini kan menuntut etika dengan cara yang malah berlebihan, yang akhirnya keluar dari etika itu sendiri kayak gitu. Ya memang saat ini ini adalah sebuah proses gitu, di mana nanti itu menuju sistem yang komposer, pencipta lagu dapat haknya seperti para penyanyi gitu kan ya. Ini emang butuh pengorbanan. Ya pengorbanan itu kan macam-macam ya. Tidak dengan cara uang aja, tetapi dicaci, dimaki, disebut apalah, disebut inilah, disebut itulah, sehingga nanti dapat sistem yang sangat baku, yang sangat jelas gitu, seperti di negara lain, di Amerika Serikat atau di mana gitu. Ini adalah sebuah proses, tapi narasi yang dibangun adalah sebuah etika juga, itu nggak pas juga menurut gue. Ya kita nuntut aja, ini kita lagi bangun aturan, tolong lu dukung kita gitu ya. Kalau kita nuntut etika itu kan sesuatu hal yang sebenarnya melebihi tulisan kalau menurut gue. Dalam artian gini, misalkan nggak ada aturannya kita ke masjid, atau nggak ada aturannya kita ke istana misalnya pakai sendal capit, nggak ada. Ya, tapi dengan cara etika, ya masa lalu ke istana pakai sendal jepit kan gitu. Itu kan etika. Jadi etika itu kan hal-hal yang tidak tertulis tapi muncul dalam kesadaran sendiri gitu kan. Kalau kita nuntut
nuntut orang sadar ya, ya kita emang udah sudah sesadar apa kan kayak gitu ya. um, Ya lagi-lagi ini masalah apakah selesai cepat atau enggak. Tapi ini emang lebih lebih simpel lah kalau bilang. Kalau dari Judika itu kan salah satu yang memang dielu-elukan oleh Dani sejak dulu. Ya artinya kalaupun entah itu Judika entah itu Once sekarang berpendapat berlainan dengan Dani, apakah mereka nggak menghargai Dani? Gue bilang enggak juga gitu kan. Mereka tetap saling menghargai, tapi dalam menyikapi suatu hal tertentu mereka berbeda-beda, itu aja sebetulnya. Nah, Dani ini juga dia harus bisa menjaga bahwa ya orang punya sikap yang berbeda, tapi yang harus dijadikan patokannya itu adalah ini berlainan dengan moral atau enggak, ini berlainan dengan aturan atau enggak, itu dulu sih. Kalau kita nuntut etika, ya wassalam aja gitu kan, kayak gitu. Gimana orangnya juga. Kalau kita nuntut hak kita, apalagi kecuali kalau itu udah jadi hak kita, kecuali kalau itu udah jadi hak kita, udah tertulis juga, kita nuntut mau segimanapun nggak akan salah juga. Cuman kalau untuk saat ini ya memang itu cara yang nggak elegan juga, kurang elegan juga. Oke, untuk kedepannya ini untuk menjadi hal yang baku. Oke. Gitu. Nah, semoga nggak berlanjut lagi, tidak muncul lagi korban-korban berikutnya dari Dani ya. Tapi untuk Dani, overall gue bilang memang ini salut banget perjuangannya. Bahkan selain Dani, yang sekuat Dani itu gue belum nemu lagi nih. Yang lainnya misalkan Piu itu kan ketua dari aksi ya kalau nggak salah. Jadi ibaratnya ini mereka kayak berbagi peran itu. Piu itu sebagai formalnya dalam sebagai ketua, Dani itu kalau nggak salah sebagai pembina ya, Jadi pembina itu dia yang keluar demi terciptanya suatu sistem yang dapat menjamin hak dari para komposer dan pencipta lagu. Ya kalau kayak penyanyi kan mereka hal yang paling luar ya. Mereka nerima honor udah tampak. Kalau pencipta lagu kan kadang ada yang bayar, kadang ada yang enggak, kadang ada yang enggak dapat haknya sama sekali. Ya jangankan ini enggak hanya dari musik ya, dari hal lain pun, dari karya-karya sekalipun, kayak yang terbaru itu kan dari apa itu Paraden ya, waktu itu pernah jadi perbincangan juga. Jadi memang nyangkut hak royalti ini, hak cipta ini memang itu suatu hal yang gede banget, yang sangat penting, nggak bisa diremehkan. Jadi tidak lagi kita menganggap sebuah etika, tapi ini sudah harus jadi aturan, harus jadi sebuah sistem, kayak gitu aja. Kayak segitu yang bisa sampaikan. Thanks for watching.